dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena tadi sedih, gimana biar gembira? Allah menjanjikan sesuatu. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Enggak sembuh, cuman meredakan rasa sakit, nyeri. Sehingga akhirnya sudah bisa mundur, gara-gara istirahat cukup lah, akhirnya sudah sembuh. Jadi fungsi dari paracetamol itu bukan menyembuhkan, tapi meredakan rasa sakit atau nyeri. Istilahnya pereda nyeri, bukan penyembuh. Peredanya nyeri. Bahasa medisnya painkiller. Painkiller itu yang paling ringan itu paracetamol. Untuk orang yang sakitnya udah parah kayak cancer segala macam, sampai dikasihnya morfin. Tapi dengan resep dokter, dan itu legal, boleh. Dengan resep dokter, namanya painkiller. Untuk obat, fungsinya bukan menyembuhkan, fungsinya hanya mereda rasa nyeri. Kalau di mental ada namanya mood stabilizer. Kalau di penyakit mental disebut dengan mood stabilizer. Jadi kalau misalnya ada orang yang sakit mental, lagi anxiety, bipolar, skizo, Bapak jangan ke dalam, Mbak, saya nanti jatuh ke depan. Soalnya nggak bisa. Dan minum pil itu, yang tadinya dia pengen ngamuk-ngamuk, tiba-tiba jadi dalam masa tenang ini, kemudian dia baru diterapi. Dan obat-obat ini fungsinya sebetulnya bukan untuk menyembuhkan, tapi kalau Al-Quran, Allah menyebutnya sebagai dawa, sebagai obat, menyebutnya sebagai syifa, sembuh. Karena ada dawa yang menyembuhkan, ada dawa yang sekedar mereda rasa nyeri, ada dawa yang sekedar menghibur, ada obat yang fungsinya cuma menghibur. Kenapa? Karena orang tua atau oleh anaknya dibuat sembuh, dikasih orang ini rasanya enak banget. Kalau kamu minum pasti kalau sakit minum sembuh. Akhirnya saya minum, karena sudah tidak kuat dari dia. Yang buat dokternya udah haji dulu. Jadi saya mau ini ada yang kadang-kadang obat beneran, ada yang obat sugesti. Dan sebetulnya fungsinya bukan menyembuhkan, tapi memunculkan rasa nyaman, memunculkan sebuah kepercayaan bahwa saya bisa sembuh. Nah, itu namanya dawa dalam bahasa Arab. Belum tentu sembuh, cuman mereda rasa nyeri doang, namanya dawa. Kalau yang benar-benar sembuh, namanya bukan dawa, tapi syifa. Dan Al-Quran istilahnya bukan dawa, tetapi syifa. Nabi sering menyampaikan tentang bab dawa. Dawa min kulli da. Ini adalah obat untuk setiap penyakit, gitu kan? Obat untuk setiap penyakit. Tapi Al-Quran tidak menyebut istilah obat, menyebutnya istilah syifa, kesembuhan. Itu artinya salah satu di antara sifat Al-Quran itu adalah menyembuhkan. Al-Quran itu menyembuhkan, terutama untuk penyakit lima fisudur. Apa yang berada di dalam dada kita? Sakit hati, sakit mental, sakit perasaan. Sakit perasaan itu kayak marah, sedih, kecewa, tersinggung. Sakit-sakit yang berada di dalam dada kita itu semuanya tentang psikologi kita, psikis kita. Itu obatnya yang bisa menyembuhkan, kata Allah adalah Al-Quran. Sedihnya seseorang akan hilang karena Al-Quran. Marahnya seseorang akan reda karena Al-Quran. Merasa bimbangnya seseorang akan menjadi tenang karena Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sifatnya syifa lima fisudur. Firman Allah di dalam surat Yunus ayat 57. Maka itulah yang terjadi kepada ibu tadi. Ketika dia sedang sedih, dia merasa kehilangan, dia sedang berduka, dia sedang panik attack karena berita buruk itu. Dalam keadaan sangat sedih, sangat kecewa, sangat kehilangan, sangat berduka, yang luar biasa lukanya. Tiba-tiba ibu ini, karena dia seorang perempuan beriman dan solehah, dia bilang, adakah di antara kalian yang hafal Al-Quran?
Karena kalau hafal Quran bisa membaca Quran apa aja, ayat apa aja. Satu orang itu kan katakan, ya ibu saya hafal Quran, kenapa? Kalau ibu saya dengan ayat Allah. Dia nggak bilang kalau ibu saya dengan akun TikTok yang lucu. Dia nggak bilang kalau ibu saya dengan berita-berita yang aneh. Dia nggak hibur kalau hibur saya dengan belanja apa, misalnya beli apa, kan shopping itu kan hiburannya. Walaupun setelah shopping jadi bete lagi karena ada urusan, jadi stres gitu, uang tabungan tiba-tiba habis. Tolong hibur saya dengan ajak saya jalan-jalan ke luar negeri. Enggak, dia nggak ngomong kayak gitu. Dia ngomongnya tolong hibur saya dengan ayat Allah. Tolong hibur saya dengan ayat Allah. Akhirnya laki-laki ini, anak muda yang hafiz ini membacakan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 150. Apa arti ayatnya? Sesungguhnya kata Allah, kami pasti akan menguji manusia dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit kekurangan dan kehilangan, baik jiwa maupun buah-buahan, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena tadi sedih, gimana biar gembira? Allah menjanjikan sesuatu. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Siapa itu orang yang sabar? Siapa orang yang bakal dapat berita gembira setelah ini? Orang yang apabila ditimpa dengan satu musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang dapat berita gembira, orang yang sabar adalah orang yang kalau ditimpa musibah dia dengan penuh keyakinan dan kesadaran mengatakan, ya Allah, semua kami milik Engkau, saya milik Engkau, suami saya milik Engkau, anak-anak saya milik Engkau, harta saya milik Engkau, ya Allah. Jadi jika Engkau mengambilnya kembali, itu bukan punya saya, jadi saya nggak layak untuk marah, itu memang punyamu, ya Allah. Dia katakan itu dengan kalimat punyamu. Lalu hatinya menjadi ridho, menjadi ikhlas dengan ketetapan Allah. Mereka itulah yang disebut orang sabar, dan mereka itulah yang mendapatkan berita gembira. Apa berita gembiranya? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang yang mendapatkan sholawat dari Allah. Ternyata Allah bukan cuma berselawat kepada Nabi,